Solihin wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihi wa ja'alna wajihan fi dini wa dil akhirah wa minal muqarrabin kasirana wal yasan alfi aliyaka imam bil zawal ya muqya bila misal falakal hamdu wa lakal syukru wa lakal minnatu wa lakal syarfu ala kulli hal. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan daripada bab zakat mal, yaitu zakat perdagangan. Kemarin dijelaskan bahwasanya zakat perdagangan itu mempunyai 7 syarat. Yang pertama kaunuha urudon, jadi dia harus berupa barang yang memang bisa diperjualbelikan. Yang kedua niyatut tijarah, ketika dia berdagang dia ada niat, ketika dia mau membeli atau menjual barang itu ada niat memang untuk berdagang. Wa qaunun niyat makrotan bitamalluk, dan yang ketiga syaratnya adanya niat itu berbarengan dengan kepemilikan barangnya. Yang keempat wa qaumlut tamalluki bi muawadhah, adanya barang kepemilikan yang diperdagangkan itu didapat dengan tukar menukar. Ya sebenarnya ada wong jual kita beli, seperti halnya kabaiin wa ijaratin atau sewa menyewa, wa mahrin nahwa biha atau mahar. Contoh misalkan aku menikahimu maharnya 1 toko. Nah setelah itu dia niatkan untuk tidak digagangkan, maka itu dimulai dari situ dia haulnya. Jadi semisal ada wong nak nikah maharnya toko yang berisi barang dagangan. La irsin bukan harta warisan. Kalau harta warisan itu tidak katik timbal baliknya, namanya warisan. Wahibatin atau harta hibah. Wa alla yanito malut tijarah, dan syarat selanjutnya harta yang diperdagangkan gitu tidak diuangkan. Kalau seandainya diuangkan di tengah-tengah haul dan ternyata pas di tengah haul setelah dikalkulasi ternyata barang yang didagangkan yang dijual tadi enggak nyampai 1 nisab, maka nisabnya menjadi terputus. Jadi haulnya terputus. Berarti ulang dari setengah tahun yang selanjutnya, tidak lagi dihitung dari awal. Tapi kalau seandainya setelah dijual aset dagangnya, setelah dijual ternyata nyampai 1 nisab hingga harus baik ya, bulan ke-7 bulan ke-8 sampai bulan akhir tahun, nah itu dibayarkan zakat. Dan tidak ada maksud kunyah, maksud tidak ada maksud untuk menyimpan di tengah-tengah haul, dia menyengaja bermaksud untuk menyimpan barang dagangannya. Nah kalau macam itu inqata'a, maka terputus haulnya. Tapi kalau seandainya hanya sekedar memakai mujaradul istimal, aku memakai barang daganganku ini untuk keperluan pribadi, misalkan dagang beras, nah, beras tadi dipakai untuk keperluan pribadi, nah itu tidak memutus haul. Dan yang terakhir yaitu wamudiul haul min waktil milik, nah, lewat setahun di waktu kepemilikannya. Nah adapun nisabnya fala yustaratu illa fi akhiril haul. Adapun nisab harta dagangan itu tidaklah disyaratkan kecuali di akhir tahun. Misalkan di awalnya belum sampai nasu nisab, tidak katik masalah. Di tengahnya belum sampai 1 nisab, tidak katik masalah. Tapi pas di akhir tahun dikalkulasi ternyata aset dagangnya itu melebihi dari 1 nisab. Ya, 1 nisab itu berarti berapa? Setara dengan harga 85 gram emas. Kalau seandainya di akhir tahun
itu mencapai 1 nisab atau lebih, maka wajib dizakati. Nah, berbeda dengan kepemilikan emas. Nah, emas dan perak. Kalau milik emas dan perak, dia kan harus dari awal sampai akhir tahun harus dimiliki penuh, ya. Tidak boleh berkurang. Kalau seandainya di tengah-tengah haul kurang, ya badal lagi. Beda dengan harta dagangan. Kalau harta dagangan itu nisabnya itu dihitung di akhir tahun, tutup bukunya. Nah, sekarang wajib zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan berapa? Rubu usyuri qimati urudit tijarah. Wajib mengeluarkan rubu usyur 1/40. 1/40 itu sama dengan 2,5% dari nilai barang dagangan yang dijual. Ya, nilai harta dagangan yang dijualnya, bukan dari barang dagangannya. Nilainya ini setara dengan 85 gram emas. Nilai harta dagangan yang dijual terakhir kali, ya, pas akhir tahunnya itu setara dengan 85 gram emas. Bukan berarti misalkan kita dagang beras terus zakatnya beras, tidak. Tapi nilai berasnya itu pas di akhir tahun tadi, misalkan dapat ribu-ribu ton, kan otomatis kan sudah lebih dari 85 gram emas. Misalkan kita tadi pedagang buku, bukan bukunya yang jadi nilai, tapi harga dari buku yang dijual. Itu seandainya aset bukunya ini tadi yang diperjualkan belikan hampir sudah memenuhi 1 nisab, sudah seharga 85 gram emas, maka wajib untuk dizakatkan. Zakatnya yang dikeluarkan 2,5%-nya. Al-urud, kata urudit tijarah itu adalah jam'u ardin, bentuk jamak dari isim mufrad ardin, bi fathil aini, dengan di fathah huruf ainnya, wa iskanir ra, dan disukun huruf ra-nya, ardin. Yang dinamakan ardun wahwa adalah harta laisa bi zahabin wala fiddatin min asnafil amwal, yaitu harta selain daripada emas dan juga perak dari berbagai macam harta. Ardun itu intinya semua harta selain daripada emas dan perak. Berbeda kalau seandainya wabi fathir ra, lafaz ardin dengan di fathah huruf ra-nya, aradun. Jami'u mata di dunia. Kalau aradun maka maknanya adalah semua harta dunia, minaz zahabi wal fiddati wa ghairihima, termasuklah emas dan perak atau yang selainnya. Jadi kalau ardun itu semua harta dunia selain emas dan perak. Tapi kalau aradun semua harta dunia, entah itu emas, entah itu perak, entah itu semuanya, ya. Itu aradun. Nah, wal muradu huna, sementara yang dimaksud di sini adalah yang pertama. Ya. Ardun, yang dimaksud di sini adalah ardun. Maknanya annal wajib, bahwasanya yang wajib fi zakati urudit tijarah, pada zakat barang dagangan, yang wajib dizakati itu, yang wajib dikeluarkan adalah rubu usyuri qimatiha, 1/40 dari harga barang dagangannya. Jadi nilainya, bukan barangnya yang jadi patokan, nilai daripada barang yang dijual. Nah, kalau seandainya mencapai 1 nisab, dalam arti barang dagangannya ini kalau dikalkulasi setara dengan 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan 1/40 atau sekitar 2,5%. Fatuqawamu, maka dikalkulasi, ditaksir
ditaksir bijin siroksil mali dengan jenis modal harta allazi usturiyat yang pertama kali waktu dia memulai membeli barang dagangan. In kana nakdan, jikalau harta dagangannya itu beliau beli dengan nakad, ya, dengan emas dan perak, maka dikeluarkan juga dengan zakatnya dikeluarkan dengan emas dan perak. Tapi kalau wa illam yakun nakdal balad, namun jikalau pertama kali ia membeli barang dagangannya bukan dengan emas dan perak, maka nakdal balad, maka harta zakat yang ia keluarkan itu berupa nilai mata uang yang berlaku di negara setempat. Ya, kita di sini apa? Rupiah. Jadi dirupiahkan. Jadi kalau semisal kita belanjanya di Singapura, belanja di Singapura tadi pakai duit dolar misalnya. Tidak. Nah, pas kita jual di Indonesia, nah nanti untuk zakatnya ya disesuaikan dengan nilai uang Indonesia negara setempat. Meskipun waktu kita membelinya dengan menggunakan uang dolar. Fa'in mulikat bi ardin kuwimat binaqdil balad. Dan jikalau dia memiliki harta dagangan itu dengan sebab menjual barang, contohnya aku nisirnya dengan warung manisan kan, warung manisan Madura misalnya, nilai omset harta dagangan ini tadi di total mencapai satu nisab, ditukarlah dengan pajero misalnya. Nah maka di saat haul, ya, masuk haul kuwimat binaqdil balad, maka dinilai dengan mata uang negara setempat. Jadi bukan dinilai dengan pajironya, tapi dinilai dengan apa? Rupiah. Fa iza balagha bima qawima bihi nisaban, jika memang sudah sampai satu nisab. Az-zakatu rubu musyrihi, maka zakatnya itu seper 40 atau 2,5%. Fahiyah huna muta'alliqatun bil qimah, dan harta dagangan di sini itu berhubungan dengan nilai barangnya, berhubungan dengan nilai harga barangnya. Bi khilafi baqiyatil amwali zakawiyah, berbeda dengan harta-harta zakat yang lain. Contohnya misalkan kita punya emas, punya perak, ya zakatnya emas dan perak. Kita punya kambing, punya sapi, punya unta, ya zakatnya dengan kambing atau sapi yang kita miliki tadi berupa barang. Kita punya beras, ya zakatnya dengan beras. Tapi kalau zakat perdagangan, kalau seandainya kita jualan buku, ya zakatnya jangan dengan buku, tapi dengan nilai buku yang kita jual tadi. Lalu kemudian zakat mal itu warrikazu, rikas. Rikas ini apa? Ar-rikazu bikasir ro, dengan dikasroh ro-nya huwa al-markus, ai yakni al-madfunu fil ardi, yaitu harta yang terpendam di dalam bumi. Namanya apa? Harta karun. Al-makna, maknanya anna naw'a, bahwasanya macam al-khamisah yang kelima minal amwali, daripada harta-harta allati tajibu biha, yang wajib di dalamnya az-zakat, untuk dizakati, adalah ar-rikazu, harta karun. Wa inama tajibu bi arba'ati syurutin, dan wajibnya mengeluarkan zakat rikas harta karun ini tadi harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama ayakuna zahaban au fiddatan, adanya harta karun itu berupa emas atau perak. Bukan kok apa? Misalkan perunggu, gali-gali tanah, datanya ada
patung perunggu, bukan patung emas. Ngali tidak tahunya dapat barang antik tapi keramik. Harta temuan itu berupa emas atau perak. Wa ayakuna nisoban, dan jumlahnya itu sudah mencapai 1 nisab. Harta yang ditemukan itu mencapai 1 nisab. Berarti kalau emas berapa? 85 gram. Kalau perak kemarin berapa? Perak berapa perak? 595 gram. Nah, kalau harta temuannya itu mencapai 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wa ayakuna min dafinil jahiliyah. Nah, syaratnya lagi yang namanya harta karun itu yang cak mano ayakuna, adanya harta yang tertimbun tadi, yang ditemukan tadi, itu min dafinil jahiliyah, tertimbun dari timbunan masa jahiliyah. Kenapa kok disebut jahil? Wahumman, yaitu orang-orang qabla bi'sati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hidup sebelum masanya, masa terutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sammu bizalika, kenapa mereka dinamakan demikian? Dikasroti juhalatihi, karena begitu banyaknya ketidaktahuan mereka. Jadi bukan hartanya orang Islam, ya, bukan hartanya orang Islam, tapi harta temuan zaman jahiliyah. Itu kalau versi apa nih? Versi Arab, ya. Kalau kita Indonesia nih berarti apa? Zaman kerajaan masih kita Palembang nih Sriwijaya. Nah, menemukan harta timbunan, harta karun zaman kerajaan Sriwijaya. Jadi intinya zaman di situ orang-orang belum mengenal agama Islam. Tapi kalau seandainya harta temuan itu adalah harta zaman wong yang sudah Islam, nah itu bukan harta karun namanya. Wa ayujada fi mawat, dan didapati, dijumpai harta tersebut fi mawatin, pada tanah yang tak bertuan. Pada tanah yang tidak bertuan. Beda kalau semisal di Parel ngeduk Laos di Kampung Serang, tahu-tahu ketemu harta karun. Nah, harta karunnya ini bukan milik Parel, tapi milik wong yang punya tanah. Au fi milkin, atau dia menemukan harta karun tadi pada tanah, bimilkin, fa'ahyahu, pada tanah yang ia miliki, tapi dia miliki karena apa? Fa'ahyahu, karena dia telah mengelola tanah tersebut. Yang tadinya tanah ini nganggur, ya, memang tidak katik tuannya, memang terbengkalai, terus akhirnya kemudian dikeboninya. Setelah dikebuninya sehingga bisa dipakai tanahnya tadi. Sementara di situ dia wajituhu, dia adalah orang yang menemukan harta tersebut. Ya, kalau istilah fikih itu namanya ihyaul mawat. Ihyaul mawat itu menghidupkan tanah yang mati, yang tadinya memang tidak diurus, tidak ada yang ngurusnya sama sekali, bukan milik uang juga. Kalau dalam Islam itu kan kalau kita membuka lahan kosong yang memang kebetulan tanah di situ tidak terpakai dan tidak dimiliki oleh siapapun, terus kita kelola, nah itu bisa jadi hak milik. Nah, tapi kalau zaman sekarang ini kan tanah tak bertuan itu ya tanah negara.
Jadi intinya harta karun itu ditemukan di tanah yang tak bertuan atau pada tanah yang memang di situ dia ngelolanya, dia yang nemunya, dia yang ngelolanya, dia yang bersihkannya, dia yang buka lahannya. Pas lagi buka lahan, masuk ke ekskavator, dikeduk, ternyata ada harta karun. Dilihat, oh ternyata peninggalan kerajaan Sriwijaya misalkan. Lihat ada koin emas dan jumlahnya mencapai 1 nisab atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wa zakatuhu, maka zakatnya adalah al-khumusu 1/5. Kalau zakat emas dan perak berapa? Zakat emas dan perak berapa? 2,5%. Tapi kalau harta karun itu 1/5, bukan 2,5%. Lebih banyak apa lebih sedikit? Nah, lebih banyak apa lebih sedikit? Besar 1/5, besar 2,5? Hah? Besar 1/5, bukan setengah ini, 1/5. 1/5. Kalau emas dan perak kan zakatnya 2,5%. Nah, tapi kalau harta karun 1/5. Besar 1/5 apa besar 2,5%? Hah? Ini bukan setengah. 1/5. Bukan setengah. Setengah sama 1/5 kan beda. Nah, besar 1/5 apa besar 2,5? Hah? Besar 2,5. Berarti matematikanya nilainya kecil. 2,5 kalau zakat emas dan perak, ya kan? 2,5%. Nah sekarang ini kalau rikas harta karun itu 1/5. Berarti besarlah 1/5. Berarti kalau di persen ke berapa? Kalau di persen ke berapa? Ya 100 bagi 5, Pak. Hah? 20%. Ya kan? Jadi kalau seandainya kita punya 100 koin, dapat 100 koin emas yang jumlahnya itu melebihi dari apa? Nisab, nah, maka berarti zakatnya 20 koin. Kalau 100 juta, zakatnya berarti 2,5 juta. Tapi kalau rikas, kalau seandainya dia mencapai 100 juta, berarti zakatnya 20 juta. Karena apa yang namanya rikas itu kan harta tak terduga-duga. Halal harus dikeluarkan seketika. Wala yastaratu fihal haul, maka tidaklah disyaratkan harus dimiliki selama setahun. Kama maros bagaimana keterangan yang telah lewat. Paham ya? Jadi kalau emas dan perak zakatnya cuma 2,5%. Tapi kalau harta karun zakatnya itu 1/5 ya, atau 20%. Wal ma'din. Lalu kemudian yang wajib dizakati adalah tambang. Tapi tambang di sini yang dimaksud tambang emas dan perak. Wal ma'din adalah harta yustakhraju yang dikeluarkan memakanin di suatu tempat khalaqahullahu fihi, yang mana di situ Allah telah menciptakannya. Wa yusamma makanhu ma'din, dan tempat itu memang dinamakan ma'din, tambang.
Maknanya apa? Anan nau'a bahwasanya macam as-sadisa yang keenam minal amwali daripada harta-harta allati tajibu fiha yang wajib padanya zakat al-ma'din adalah tambang. Tambangnya tambang emas, bukan tambang nikel, bukan tambang minyak, bukan, tapi tambang emas atau perak. Wa inna matajibu fihi, dan wajibnya ma'din, wajibnya zakat tambang emas ini mempunyai dua syarat. Ayakuna zahaban aw fiddah. Jadi tambangnya itu berupa tambang emas atau perak. Wala tajibu, maka tidak wajib fi nahwi akikik. Tidak wajib dizakati seumpamanya tambang akik. Misalkan kamu punya tanah, ternyata tanah halaman yang kamu punya ini mengandung bahan akik, au bilaurin atau kristal, au hadidin atau tambang besi. Yang wajib zakat kalau seandainya tempat itu mengandung emas dan wa yakuna nisoban, dan juga memang tambang emasnya itu sudah, tambang emas atau peraknya itu sudah mencapai 1 nisob atau lebih. Walau syaratu fihi al-haul, dan juga pada tambang emas dan perak ini tidaklah disyaratkan haul, tidak harus menunggu setahun kama maros sebagaimana keterangan yang telah lewat. Wa zakatuhu rubul usyur, dan zakatnya beda dengan harta karun, dia disamakan seperti emas dan perak, cukup dengan 2,5%. Kenapa kok cukup dengan 2,5%? Karena ketika dia menjumpai tambang emas, dia kan harus ada uji coba kan, harus ada usaha, harus eksperimen dulu. Oh, tempat ini memang betul-betul mengandung emas atau perak, kan pasti mengeluarkan biaya, ada usahanya maksudnya. Maka di situ zakatnya disamakan seperti halnya kita mempunyai emas dan perak. Berbeda dengan harta karun tadi. Kalau harta karun tadi kan bukan karena ada usaha, tapi karena rezeki nomplok, maka zakatnya harus lebih besar. Demikianlah keterangan daripada zakat mal. Nah, di sini ada tatimah, penyempurna fi zakat fitri di dalam menerangkan zakat fitrah. Kalau di matan Safina itu kan tidak diterangkan, ya. Tidak diterangkan masalah zakat fitrah, hanya diterangkan masalah zakat mal baik. Tapi di sini Said Ahmad bin Umar Asy-Syakiri mencoba menerangkan juga tentang masalah zakat fitrah sebagai penyempurna kitabnya. Kama tajibu zakatul mali, sebagaimana wajib membayar zakat mal, maka tajibu zakatul badan, wajib pula zakat badan. Zakat badan juga disebut dengan apa? Waktu sama zakatul fitri, disebut dengan zakat fitrah. Wahia, zakatul fitri itu berapa? So'un, yaitu dengan membayar 1 so' min ghalibi kutil balad, daripada umumnya makanan pokok negeri setempat. Pecah gitu di Indonesia ini makanan pokoknya apa? Beras. Nah, kalau seandainya kita tinggal di mana? Papua, mungkin makanan pokoknya apa? Gandum. Dikeluarkan sebanyak 1 so'. 1 so' itu berapa? 4 mud. Nah, karena so' itu adalah jumlah takaran, bukan jumlah timbangan. Maka ya dikira-kira. Maka ulama kita nih mentaksir 1 so' itu sama dengan yang umum ya 2,5 kilogram. Ya tak? Yang pas itu sekitar 2,7 kilo. Nah, lebih bagus ialah 3 kilo berupa beras. Itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, harus berupa makanan pokok. Yang memperbolehkan zakat fitrah dengan menggunakan uang itu adalah mazhab Imam
Hanafi, dan hanya dipakai sebagian kecil baik ulama mazhab Syafi'i. Jadi intinya jangan mempersulit umat lah. Tapi kalau kita pengen apa namanya tuh, pengen keluar dari khilafiyah, ya kita bayarnya dengan berupa beras. Kita paskan dengan ukuran 3 kilo atau lebih. Nah kalau cak mana kalau cuma 2,5 kilo, ya tidak ada masalah karena itu berupa takaran, bukan timbangan. Kalau timbangan jelas kan, itu takaran. Alaman ijtama'at fihi salatus syurut. Wajibnya zakat fitrah ini atas orang yang berkumpul pada dirinya salah satu syurut, 3 syarat. Yang pertama al-Islam, orang yang wajib zakat fitrah itu harus beragama Islam. Kalau dia kafir tidak wajib zakat. Yang kedua wa idraku guru bi akhir yaumin min Ramadan. Dia menjumpai akhir bulan Ramadan. Berarti dia menjumpai apa? Tanggal 30 atau tanggal 29 Ramadan. Karena kan Ramadan itu tidak mesti 30, kadang juga 29. Berarti berjumpa di sorenya. Di sore terakhir bulan Ramadan. Dan juga dia menjumpai awal bulan Syawal. Jadi harus menjumpai 2 keadaan. Menjumpai akhir Ramadan dan menjumpai awal Syawal. Jadi kalau semisal ada bayi yang lahir di waktu asar terakhir bulan Ramadan, maka dia wajib zakat apa tidak? Wajib zakat tidak? Dia lahir di akhir Ramadan, wajib zakat. Berarti dia menjumpai akhir Ramadan dan awal Syawal. Kalau andainya ada uang mati yang matinya malam Lebaran, wajib zakat tak? Wajib zakat. Kalau dia lahirnya di malam Lebaran, tidak wajib. Karena dia tidak menjumpai akhir Ramadan. Itu kalau seandainya orang tuanya atau walinya ingin mengeluarkan zakatnya, ya boleh, hukumnya menjadi boleh. Tidak wajib. Hanya boleh. Lalu syarat yang ketiga wujudu ma yaftulu an mu'natihi wa mu'natiman. Adanya kelebihan makanan untuk keperluan an mu'natihi dirinya wa mu'natiman dan keperluan orang, tajibu yang wajib alaihi atas dirinya mu'natuhu untuk memenuhi keperluannya. Maksudnya dia mempunyai kelebihan makanan ya, yang ia perlukan untuk dirinya dan anggota keluarganya. Lailatul Id wa yaumahu, di hari raya dan di malam harinya. Hari raya dan di hari raya. Nah, jadi kalau kita melihat kaul ini, otomatis orang miskin pun pada malam hari raya dia pasti memiliki harta yang cukup untuk keperluan dirinya dan juga keluarganya, ya kan? Pasti macam itu kan? Ya. Karena orang miskin itu kan pasti juga mengadakan hari raya. Dia otomatis dia dapat zakat. Nah, maka dia juga wajib untuk mengeluarkan zakat kalau seandainya memang dia mendapatkan harta yang cukup untuk membiayai dirinya dan juga membiayai keluarga yang dia tanggung.
wa andas di saumin yaliku bih. Dan keperluan untuk melengkapi pakaian yang layak. Dasti ini maksudnya pakaiannya itu lengkap, tidak harus baru. Dalam arti ya punya baju, ya punya celana, ya. Punya baju, ya punya androk. Jadi pakaian lengkap yang dia perlukan untuk dirinya dan keluarganya, wa'an maskanin dan juga tempat tinggal, wa qadimin ya taju ilaih. Juga mungkin ada pembantu yang ya untuk membantu dirinya. Kalau selepas dari hari raya dia tidak punya harta lagi, ya itu tidak kati masalah. Intinya pas di malam dan di hari raya dia punya harta yang cukup untuk dirinya dan keluarga yang dia tanggung. Wa kama tajibu ala syakhsi'an nafsihi, sebagaimana wajib atas seseorang ya, pada dirinya sendiri, tajibu alaihi maka wajib pula aidon sebagaimana dirinya, yaitu aman atas orang atroka yang menjumpai guruba akhiri yaumin min Ramadan, menjumpai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, miman diantaranya yaitu siapa, tajibu alaihi, diantara orang yang wajib atasnya nafaqatuhu, wajib bagi dia untuk menafkahinya, minal muslimin diantara orang-orang Islam, seperti halnya siapa, dia wajib untuk menafkahi dirinya dan juga siapa, kazaujatihi, istrinya, wa aslin mungkin orang tuanya, wa farin mungkin juga anaknya. Intinya diri dan keluarga yang wajib dizakat ini tadi juga menjumpai akhir Ramadan. Khatimatun bi masarifi zakat ya Allah.